Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin sharing estimasi mengenai aneka tambang, tetapi melalui technical overview. Oke, tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan target price mengenai kemungkinan aneka tambang menuju ke target price berapa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya kepada teman-teman apabila dirasa ini membantu. Oke, kita langsung mulai. Seperti biasa, saya senang ya ingin membuka dengan valuasi IHSG, yaitu IHSG mempunyai target upper, swing IHSG, pilihan saya sudah terlewati di 7.106, sudah tercapai sebelumnya di 6.927 dan sekarang IHSG on the way ke 7.288. Pada ulasan ini juga pernah direview pada 10 Maret tahun 2022 pada video dengan judul Upper Target Swing IHSG berapa, seperti link di atas ini. Oke, IHSG per April tanggal 8 berada pada level 7.210.835. Estimasi IPS berada 293 dengan konsep weighted average, berarti PER berada pada 24,61 kali weighted average. Jadi weighted average ini saya ambil dari website IDX, di mana IDX itu menghitung konsep IPS-nya dengan menggunakan weighted average. Dengan weighted average itu konsepnya adalah dengan menghitung IPS sesuai dengan bobot pada masing-masing bobot pada indeks. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya share jadi biar teman-teman dapat gambaran di manakah posisi IHSG saat ini dan di manakah nanti posisi aneka tambang. Oke, jadi ini bagi saya juga udah sedikit lumayan mahal. Oke. Kemudian berikutnya kita beranjak Antam past recommendation. Ini cuma sebagai pengingat. Jadi pada April 2021, saat Antam di 2.600, saya merekomendasikan sell dengan bottom target di 1.600 untuk fiscal year 2021. Dasar analisa saya adalah Antam pada saat April 2021 telah diperdagangkan pada PBV plus 2 kali standar deviasi 5 tahun. Jadi itu sudah terlalu mahal bagi saya. Oke. Ini bisa dilihat oleh teman-teman, saya merekomendasikan sell Antam akan ke 1.600 dan saya rekomendasikan sell-nya adalah pada bulan April tahun 2021. Jadi masih jauh ya. Oke, setelah Antam past recommendation, teman-teman tahu bahwa Antam itu baru jatuh ke bawah 2.000 sekitar pada bulan Januari atau Februari 2022. Oke, kemudian pada saat Antam jatuh ke 1.800 atau 1.700, jadi tadi saya forecast low-nya Antam itu untuk fiscal year 1.600, fiscal year tahun 2021 itu ada di 1.600, tetapi Antam ternyata hanya memberikan low-nya sampai dengan 1.700. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri di chart ya teman-teman ya. Low Antam di Februari 2022 itu ada pada 1.700. Jadi saya melakukan call buy lagi Antam pada saat Antam berada di dasar pada Februari 2022 di 1780. Oke, pengen tahu kapan saya bicaranya? Teman-teman bisa ke Spotify ya, ke website Orbitcast, podcast episode dengan judul Ketinggian Gimana Nasib Antam. Nah, ini ada linknya nih kalau teman-teman mau coba masuk ke Spotify. Jadi untuk pembuktian apa memang saya call buy pada saat Antam di 1780 atau tidak. Waktu itu waktu saya call buy di Februari tersebut, target Antam saya hanya mencapai 2.600. Jadi kalau beberapa teman yang masuk di 1.800, ya kurang lebih mereka sekarang sudah cuan sebesar 40% dari Antam. Lebih bagus kan daripada kita nunggu-nunggu di 2.600 di bulan April,
ternyata Antam malah dibawa turun lagi. Nah, biasanya saya nge-review berdasarkan fundamental, tapi kali ini ada yang menarik untuk fast review dari saya untuk Antam, maka episode kali ini, video kali ini saya akan mereview dengan menggunakan technical analysis atau yang lebih sering disebut dengan Elliott Wave. Antam TA perspektif saya menggunakan Elliott Wave. Coba teman-teman lihat, ini wave 1 Antam, batu bottomnya tahun 2020, sudah tercapai. Wave 2 yang posisi ini, tetap kejadian di 2020. Kemudian Antam ngebut untuk ngebuat wave 3-nya di tahun 2021. Kemudian wave 4 Antam diselesaikan pada Januari 2022 kemarin, dan sekarang Antam itu sedang memasuki wave 5-nya. Jadi pertanyaannya itu adalah wave 5-nya itu ada di mana? Atau target wave 5 Antam itu berada pada ini dia Antam TA perspektif. Antam targetnya akan berada di level 3.640 sampai dengan 3.700. Itu estimasi saya bila menggunakan technical analysis perspektif, yaitu Elliott Wave. Itu tadi Elliott Wave versi besarnya. Jadi kita memang harus memetakan sebelum masuk, karena ini adalah big picture-nya. Jadi kita harus bisa memetakan bahwa ini ternyata Antam, ini big picture-nya akan menyelesaikan wave 5 atau gelombang terakhirnya, yaitu pada 3640 sampai dengan 3700. Nah, sekarang kita mulai breakdown karena di dalam Elliott Wave itu bila ada wave besarnya, pasti ada wave-wave kecilnya. Maka sekarang kita coba nge-breakdown wave kecilnya. Oke, TA perspektif 2. Nah, ini adalah TA perspektif Antam. Bila teman-teman melihat, Antam sedang melakukan retracement, rebound dari retracement-nya dengan target di 2820. Teman-teman melihat di 2820, Antam ini berhenti dan dia tidak lanjut. Jadi, untuk Antam bisa lanjut ke area berikutnya, nanti saya kasih gambarnya, Antam harus dapat melewati dan bertahan di atas 2820. Bila Antam belum melewati ini, angka 2820, maka Antam akan berpeluang dia akan koreksi kembali ke level ya di 2610. Oke, ini adalah saya menggunakan retracement projection. Fibo retracement. Jadi ini adalah titik krusialnya. 2820 harus ditembus oleh Antam. Kebetulan kemarin itu dia membentuk doji dan ditutup tidak di atas 2820. Oke, nah berikutnya pertanyaannya kan menjadi apabila Antam berhasil menembus 2820, target Antam akan ke berikutlah ada target Antam. Dari level 3180 sampai dengan level 3740. Jadi dari big picture kita harus bisa membedah kepada small picture-nya. Jadi kurang lebih sama, karena itu harus match antara big picture, yaitu wave 5-nya, sama pada saat kita ngebongkar menuju small picture-nya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. TA perspektif Antam saya secara singkas. Saya share Antam view kami untuk 2022 adalah view kami untuk Antam di April 2022, mengingat posisi IHSG dan Antam pada April ini, maka view kami adalah netral. Netral artinya kami tidak melakukan overweight terhadap saham ini, meski harga nikel futures diproyeksikan akan terus naik selama tahun 2022. Karena ingat teman-teman, konsep dasar saya sebenarnya evaluasi. Jadi saya ini hanya ingin mencoba membantu teman-teman melalui technical analysis bagaimana Antam akan ke depan. Jadi bukan berarti target yang tadi saya berikan itu apakah Antam akan tercapai besok, atau bisa saja 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, atau mungkin di akhir tahun. Tetapi dari technical perspektif, Antam harus mencapai posisi tersebut sebelum dia melanjutkan koreksi turunnya.
Oke, ada pertanyaan? Tidak, teman-teman, tidak ada pertanyaan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silakan komen di video ini atau email. Berikut adalah disclaimer informasi oleh kami, yakni kami tidak mempunyai posisi pada Antam dan tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Kami menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang mau cuan. Salam ide investasi, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.